datang di channel Sobat HSE. Channel ini khusus membahas HSE dari A sampai Z di berbagai perusahaan dan di kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya SM, saya sebagai HSE di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Nah, untuk video kali ini, saya akan menjelaskan gambaran umum HSE. Nah, mungkin bagi mahasiswa atau fresh graduate tentu sedikit asing ya dengan kata-kata HSE. Kadang juga bingung. Ada yang menyebutkan HSE, ada yang menyebutkan SHE, ada juga yang menyebutkan EHS. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, tapi perlu diperhatikan ini hanya gambaran kasar. Jadi bukan detail HSE. Untuk pembahasan detail HSE akan saya tampilkan di video-video selanjutnya. Karena kalau saya jelaskan sekarang, mungkin videonya 10 jam juga nggak akan selesai. Nah, setiap materi nantinya akan dibuatkan video presentasinya langsung oleh saya. Yuk kita mulai aja nih gambaran umum HSE. Sebenarnya HSE, SHE, atau EHS sih. Nah, sebenarnya ketiga itu sama saja. Bahkan ada juga yang nyebutnya HES, HES. Jadi kalau orang-orang dulu nyebutnya HES biar gampang. Nah, untuk HSE itu Health Safety Environment, berarti perusahaan lebih mengutamakan health ketimbang safety atau environment. Kalau SAE berarti perusahaan lebih mengutamakan safety. Nah, biasanya di perusahaan konstruksi itu safety lebih diutamakan. Nah, kalau di bidang EHS, nah itu environmentalnya diutamakan. Jadi mungkin perusahaan banyak ini ya permasalahan lingkungan, makanya lebih mengutamakan EHS. Selanjutnya apa sih HSE itu? Nah, HSE itu adalah kesingkatan ya, singkatan dari Health Safety Environment. HSE merupakan program, jadi dulunya HSE itu adalah program. Nah, program yang dijalankan dengan sistem manajemen tertentu. Nah, kalau teman-teman tahu itu ada manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen SDM. Nah, ada juga namanya manajemen HSE. Kalau didefinisikan, HSE adalah sebuah sistem manajemen di sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan visinya dalam aspek keselamatan dan kesehatan serta lingkungan. Nah, HSE itu bagian dari struktur organisasi. Nah, tujuan yang tadi, sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, dan juga peran terhadap lingkungan. Jadi, pengelolaan lingkungan itu dibebankan kepada bidang HSE atau manajemen HSE. Itu manajemen HSE itu mulai dari perencanaan, penerapan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pelaporan. Nah, perencanaan di sini, jadi perencanaan manajemen K3-nya gimana? Entah itu mungkin identifikasi bahaya, atau perencanaan tempat pemrosesan, pengelolaan lingkungan ya. Dan juga ada penerapannya, ya mungkin pelaksanaan APD, evaluasi, pemantauan. Dan juga pengawasan. Nah, pengawasan ini mungkin dari segi officer lapangan atau officernya, safety officer. Nah, kalau teman-teman lihat di lowongan kerja itu safety officer, nah itu ada pengawasannya. Ada juga pelaporannya. Kalau di bagian lingkungan itu laporan kecelakaan kerja setiap tahun dan juga laporan RKL RPL. Nah, HSE itu biasanya di perusahaan itu adalah sebuah bidang atau sebuah departemen. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar biasanya itu adalah sebuah departemen. Nah, biasanya terdiri dari tiga sub bidang. Nah, itu atau 3 bidang dari Health, Safety, Environment. Tapi ada juga beberapa perusahaan mengelompokkan jadi 2. Jadi environmental disendirikan, health and safety digabung. Nah, biasanya di bawahnya itu ada penanggung jawab atau staff-staffnya. Nah, untuk hal sendiri itu ada staf kesehatan kerja, penyakit pekerja, atau officer kesehatan. Nah, ini tidak saklek ya, ini hanya gambaran umum, jadi teman-teman bisa membayangkan kira-kira nanti di setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda tergantung dengan tuntutan perusahaannya. Safety, ada safety officer 1, safety officer 2, safety officer 3. Nah, kalau teman-teman di perusahaan tambang itu banyak ya safety officer-nya ya. Dan juga ada PJ untuk pengadaan APD, ada juga yang khusus untuk pelaporan. Nah, biasanya kalau pelaporan ini mereka yang bekerja di luar site ya, atau di head office lah, atau khusus yang kerja kantor. Kalau safety officer berarti yang di lapangan.
Kalau studi lingkungan itu sangat kompleks. Biasanya itu ada limbah B3, ada pengendalian pencemaran air, ada pengendalian pencemaran udara. Nah, ada juga pelapor. Nah, sebenarnya banyak bidang-bidang lainnya seperti bidang SML yang mengkhususkan untuk pembahasan ISO 14001. Nah, contoh program kerja ini selanjutnya kita program kerja ya. Kalau tadi ya penanggung jawab, berarti ada program kerjanya. Nah, biasanya program kerja untuk pengukuran kebisingan itu dan identifikasi penyakit kerja itu adalah di HALT, dan ada juga di laporan kesehatan kerja. Nah, itu bidang HALT yang biasanya atau bidang kesehatan lebih mudahnya yang melaksanakannya. Selanjutnya ada program kerja safety. Nah, kalau di bidang safety, pasti teman-teman sering mendengar safety officer. Nah, itu pengawas pekerjaan. Nah, biasanya sih nggak banyak programnya, cuman safety officer ini orang-orang di lapangan. Kalau nanti ada pembuatan JSA, Job Safety Analysis, ada juga pembuatan HIRAX atau HIRA-DC yang udah di top manajemen. Ada juga di pengadaan APD. Nah, itu khusus orang safety ya yang melaksanakannya. Ada juga bagian pelaporan. Selanjutnya program kerja di bidang environment atau enviro atau lingkungan. Nah, seperti pemantauan kualitas air. Kalau itu melakukan pengelolaan terhadap air ya, misalnya di industri garmen itu pasti ada yang ngurusin airnya, air limbah ataupun air bersih. Ada juga TPS-B3. Nah, ini biasanya di setiap industri pasti ada TPS-B3-nya. Baik itu di tambang, ataupun di pabrik sepatu, ataupun di pabrik kayu, pasti ada limbah B3-nya. Nah, ini khusus untuk pemantauan kualitas udara, itu khusus teman-teman atau industri yang menerapkan, atau simpelnya industri yang mempunyai cerobong. Nah, kalau industri yang punya cerobong, pasti ada udara atau hasil pembakaran. Nah, ini pasti ada pemantauan kualitas udara. Nah, biasanya di program kerjanya ada pemantauan kualitas udara, entah itu dari eksternal, pihak ketiga, ataupun dari perusahaan sendiri. Ada juga yang pelaporan RKL RPL. Nah, ini biasanya khusus di head office sih. Nah, ada juga penghijauan atau kebersihan. Nah, itu bukan tukang sapu ya, bukan tukang kebersihan, tapi bidang environment itu mengawasi di bidang kebersihan lingkungan terutama. Jadi ya PJ-nya, yang tukang sapunya tetap yang melaksanakan, atau tetap ya buruh lepas lah, harian lah. Dan juga kalau perusahaannya besar atau luas wilayah besar, nah itu biasanya ada keanekaragaman hayati. Nah, ada greenhouse-nya, ada pembibitannya, dan ada tanah-tanah atau luasan-luasan yang dikhususkan untuk keanekaragaman hayati, seperti perawatan hewan langka atau perawatan tumbuhan langka. Nah, selanjutnya HSE itu sebenarnya dari jurusan mana sih? Nah, pada umumnya HSE itu dari teknik lingkungan atau teknik kesehatan masyarakat. Tapi kalau teman-teman lihat di lowongan kerja, itu HSE itu ya banyak lah. Dilihat dari teknik sipil bisa juga, emang bisa teknik sipil, bahkan teknik PWK juga bisa, teknik kimia juga bisa, ya bisa, karena HSE ini lebih mengutamakan kepada pengalaman. Apalagi teman-teman sudah punya sertifikasi ahli ketiga umum, pasti itu sangat gampang lah untuk dapatkan kerja di bidang HSE. Apalagi nanti mereka cuma mencari safety officer. Nah, itu pasti oke lah, gampang teman-teman. Jurusan akuntansi IPS pun bisa masuk ke HSE. Saya punya teman jurusan HSE, bidang HSE kerjanya, tapi kerjanya di akuntansi. Lanjut. Nah, tertarik teman-teman kerja di bidang HSE atau mencoba pindah departemen, mungkin dari departemen produksi ke departemen HSE, karena ada lowongan teman-teman bisa pindah. Ya, HSE gambaran umumnya segitu. Nanti kedepannya akan kita bahas lebih lanjut tentang ya apa itu HSE, bagaimana cara membuat JSA, bagaimana cara membuat HIRA DC, HIRA, ataupun nanti ya video-video milik tentang HSE.
Mungkin sekian untuk video kali ini, Sobat HSE. Saya SM pamit undur diri. Tolong like jika Anda suka videonya, dislike saja jika tidak suka. Bye-bye.